Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Fitrana Yuli Rohmah dengan NIM 4003052362039 dari kelas Gedung 2. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial untuk membuat struktur bangunan gedung di aplikasi SAP 2000 sebagai bahan ujian akhir semester analisa struktur. Nah, yang pertama itu untuk soalnya sendiri, sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran yang terdiri minimal dari 4 lantai dengan 3 bentang, yang masing-masing bentangnya 5 meter, dengan lantainya itu 4 lantai, tingginya 3,5 meter, dengan menggunakan balok dan kolom yang menggunakan beton bertulang. Nah, dimensi balok awalnya sendiri itu 30 kali 50 cm dan dimensi kolomnya 40 kali 40 cm. Untuk tebal platnya sendiri itu 12 cm. Nah, untuk materialnya kita menggunakan beton bertulang dengan FC-nya 25 MPa dan FY-nya 400 MPa. Untuk beban hidupnya sendiri itu 2,5 kilo Newton per meter persegi. Nah, untuk data yang tadi kita tambahin, untuk tebal plat atapnya sendiri 10 cm. Tadi tebal plat lantainya kan 12 cm, untuk tebal plat atapnya 10 cm. Kemudian untuk materialnya, tadi menggunakan beton bertulang dengan FC 25 MPa dan FY-nya 400 MPa. Nah, untuk modulus elastisitas betonnya sendiri yaitu 4700 akar FC MPa. Kita menggunakan dua baja, eh, aja ada BJTD 40 dengan FY-nya 400 MPa dan FU-nya 570 MPa. Untuk BJTP-nya kita menggunakan BJTP 24 dengan FY 240 MPa dan FU-nya 390 MPa. Nah, untuk pembebanannya sendiri, kita menggunakan beban hidup plat lantainya 2,5 kilonewton per meter persegi dan beban hidup atapnya 1 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk kombinasi pembebanannya kita menggunakan dua kombinasi. Yang pertama 1,4D untuk beban mati dan 1,2D plus 1,6 L untuk beban hidup dan mati. Nah, untuk data pembebanannya sendiri untuk plat atap itu, eh, beban matinya kita udah itu menggunakan Excel, itu jumlahnya 382 kilogram per meter persegi dan untuk beban hidupnya 100 kilogram per meter persegi. Nah, untuk plat lantainya sendiri untuk beban hidupnya kita jumlah menjadi 397 kilogram per meter persegi, sedangkan untuk beban hidupnya 250 kilogram persegi. Nah, untuk permodelannya sendiri kira-kira akan begini dari tampak atas. Jadi kan bentangnya 505 meter. Nah, untuk tampak depannya seperti ini. Kemudian nanti ada beban amplop atau beban segitiga. Nah, pertama-tama kita langsung saja untuk membuka SAP 2000. Bentar. Nah, kita buka dulu aplikasi SAP 2000. Nah, setelah dibuka aplikasi SAP 2000-nya, langkah pertamanya kita klik file. Karena ini mau baru jadi new model. Jangan lupa untuk satuannya kita ubah menjadi, aku akan ubah jadi KGF meter Celsius. Nah, kita ada dua opsi antara pakai grid only atau 3D frame. Nah, untuk video kali ini mungkin kita langsung aja menggunakan 3D frame. Ini kita ganti 5, ini 3, tingginya tadi 3,5, bentangnya 5. Oke. Nah, setelah kita masukkan angka-angka tadi,
akan muncul gambar seperti ini di layar. Langkah pertamanya kita ganti dulu tumpuannya. Caranya gimana? Kita ini ke yang layar bagian kanan, kita select aja semua. Nah, kita assign joinnya. Kita ganti menggunakan tumpuan jepit. Nah, udah kita ganti tumpuannya menggunakan jepit. Terus kita mendefinisikan materialnya define, material add new. Karena kita menggunakan beton, berarti konkret. Jangan lupa ini pakai user. Oke. Ini kita namanya tadi 25 MPa. Nah, ininya kita masukin pakai ini 24 ya. Terus tadi untuk modulus elastisitas betonnya sendiri 4700 akar ya. Kalau di sampai berarti ke bintang SQR 25. Nah, kemudian FC-nya sendiri 25. Oh ya, ini aku pakai SAP 2016 ya. Udah dimasukin tadi, kita masukin untuk bajanya. Nah, untuk baja kita repair. Jangan lupa pakainya user ya. Ini BJTD 40 tadi. Ininya 78,5. Oke. Ininya biasanya pakai 200.000 ya. 200.000 untuk FY-nya sendiri 400, FU-nya 570. Sama. Hmm. Nah, untuk BJTD-nya udah kita masukin BJTP, kita bisa add copy aja, namain BJTP 24. Nah, karena nilainya sama, tadi kita cuma tinggal ngubah di FJ sama FU-nya. FJ-nya sendiri jadi 240, untuk FU-nya tadi 390. Oke. Nah, materialnya udah kita define ke property, section property, frame section, add new. Nah, karena beton kita pakai konkret ya tadi. Nah, ini kita pakai balok 30 kali 50. Nah, jangan lupa materialnya kita pakai yang 25 MPa. Untuk ini sendiri 0,5, ininya 0,3. Nah, warnanya bisa teman-teman ganti. Ini, ini yang ke bawahnya pakai BJTP 24 ya. Nah, ini kan untuk balok, jadi kita klik yang BIM. Nah, ini tuh selimut beton. Selimut betonnya biasanya menggunakan 4 cm atau 0,04. Oke, kita oke. Untuk eh kolamnya kita add copy aja. Kita 40 kali 40. Nah, ini 25 MPa udah benar. Ininya 0,4, 0,4. Ini kita ganti warnanya. Nah, ini kolom ya. Nah, seperti ini kita oke, oke. Nah, kolomnya udah masuk. Kolom baja udah, material betulnya udah. Kita ke plat. Platnya gimana? Sama kayak tadi. Kita bedanya di area section. Kita add new section. Plat lantai. Plat lantainya. Boleh diganti warnanya. 25 MPa, plat lantainya sendiri itu 12 cm, berarti 0,12, ini juga 0,12. Kita oke. Nah, untuk plat
atapnya kita add copy aja, ganti nama, boleh diganti warnanya. Nah, untuk plat atapnya sendiri kan 10 cm, berarti 0,1, 0,1. Kita oke, oke. Nah, semuanya udah kita masukin. Sekarang kita masukinnya ke dalam gambar. Nih, yang sebelah kanan kita naikin aja. Ini kan di lantai kedua. Kita select semua, assign, frame. Frame section. Ini untuk balok ya. Nah, bisa kelihatan ini udah berubah jadi B30 kali 50. Kita ke lantai atasnya. Sama seperti tadi, select, assign, frame section. Oke, pakai B30 50. Terus sampai ke yang lantai paling atas. Side frame section. Oke. Udah di yang lantai paling atas, side frame section. Oke, untuk baloknya udah masukin, kita berarti masukin kolomnya. Ini, nah ini kan kolom ya, kita select aja pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita side frame sectionnya kita ganti ke 40-40. Nah, bisa kelihatan ya untuk baloknya 30 kali 50, kolomnya 40 kali 40. Oke, sekarang kita ke platnya. Caranya kita di draw, quick draw area. Nah, plat atap ya, ini kan, ini ada biru muda ini. Ini di yang paling atas, berarti ini benar plat atap. Select aja. Kita turun ke lantai bawahnya menggunakan plat lantai. Oke, sampai ke yang paling merah. Nah, udah semua. Udah semua, sekarang kita masukin bebannya. Define. Nah, beban hidupnya tadi kita isi satu, beban matinya satu, kita masukin beban hidup. Beban hidup tipenya live 0, kita add. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ke beban kombinasi. Nah, beban kombinasinya sendiri kita pakai dua tadi ya, 1,4D. 1,4D untuk beban mati. Jangan lupa ditnya kita ganti 1,4. Oke, oke. Yang satunya lagi kita pakai 1,2D plus 1,6L. Ini untuk beban hidup dan beban mati. Nah, ini jangan lupa diganti untuk ditnya berarti 1,2. Nah, liftnya sendiri 1,6. Oke. Nah, beban kombinasinya udah kita masukin semua. Kemudian kita masukinnya ke dalam strukturnya. Ini kita lagi di lantai yang paling bawah ya. Kita tinggal select aja side ke frame, framenya ke frame section. Salah. Side ke frame load.
distribute. Nah, untuk beban mati, kita mau masukin beban mati ya. Tadi beban matinya sendiri untuk plat lantainya 397. Ini kita ganti, ini dipakai. Nah, seperti ini. Nanti kan segitiga berarti di tengah-tengahnya ya. Kita ganti 397. Oke. Untuk tengahnya kan tadi segitiga itu ada segitiga yang menyatu. Nah, kita add yang tengahnya, kita select dulu bagian tengah, aside, frame load. Nah, ini add. Oke. Kita ulangin terus sampai ke lantai paling atas. Sama kayak tadi. Nah, frame load ya, maaf. Oke. Side frame load. Yang tengahnya jangan lupa kita add. Oke. Naik lagi. Side frame load. Oke. Jangan lupa tengahnya. Side lagi. Dah. Kita naik ke lantai atasnya sama kayak tadi juga. Side. Ini kita yang tengah ya, kita add. Nah, ini kita kan di plat atap ya. Plat atapnya sendiri itu tadi pakai beban matinya 382. Kita side frame 382. Oke, jangan lupa untuk tengahnya kita add. Nah, setelah kita memasukkan semua beban hidupnya, beban matinya, kita akan masukin beban hidupnya. Nah, untuk plat atap sendiri, beban hidupnya tadi 100 kg per meter persegi. Sama kayak tadi, side frame load. Ini jangan lupa kita ganti ke hidup, ya. Tadi 100. Oke, jangan lupa tengahnya kita add juga. Oke, sampai bawah sama aja. Tengahnya kita add. Oh, ya, maaf, salah ya. Nah, kan untuk ini udah masuk ke beban plat lantai. Plat lantainya sendiri untuk beban hidupnya itu 250. Oke, kita oke aja. Dalamnya jangan lupa kita add. Oke, kita turunin lagi. Sama kayak tadi, side. Ini plat lantai ya, jadi sama. Tinggal dalamnya jangan lupa kita buat add. Udah turun lagi. Jangan lupa tengahnya kita add. Nah, ini kita udah masukin semua beban-bebannya ya.
Kemudian udah seperti ini kita bisa running ya teman-teman. Display, analyze, dan analyze. Jangan lupa yang modal kita, nah matiin dulu. Ya, kita namain, karena keyboard saya rada bermasalah. Kita namain nama, ya ya, oke. Nah, seperti ini bisa dilihat. Coba kita melihat untuk axial force-nya pakai diagram. Nah, ini bisa kelihatan ya teman-teman untuk axial force-nya seperti ini. Shear-nya. Nah, ini kelihatan ya. Shear-nya. Terus kita coba ke momen. Nah, ini udah kelihatan semua. Nah, kita bisa lihat juga pakai section lebih. Nah, kita coba lihat ini. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Untuk apa batang-batangnya itu udah oranye, yang menandakan ini material itu yang kita masukin tadi itu udah aman kalau dibuat untuk gedung perkantoran 4 lantai. Nah, oke. Ya, eh kita coba. Nah, kita coba start animation ya, teman-teman. Nah, ini kalau udah di start animation nanti bangunannya bakal gini, goyang-goyang. Bagus ya. Oke, eh sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.